Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Dwi Mafiro dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug, dengan NIM 19691033. Baiklah, dalam video kali ini saya akan melakukan review terhadap artikel dengan tema pemanfaatan evaluasi koleksi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemanfaatan evaluasi koleksi dengan dosen pengampu Mem Marleni M. Pom. Nah, baiklah, adapun judul pada artikel yang saya review yaitu yang berjudul evaluasi pemanfaatan koleksi dengan menggunakan analisis sitasi studi analisis skripsi mahasiswa di perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Sri Rohayani Zulaika, Agus Duyanto, dan Tri Septiantono. Metode penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga ini, ia menggunakan metode penelitian dengan mengukur suatu evaluasi koleksi. Nah, dengan mengukur evaluasi koleksi ini adalah metode yang dikemukakan oleh Magrill dengan menggunakan analisis sitasi. Nah, kemudian untuk mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh pemakai perpustakaan, diperlukan studi penelitian atau mengevaluasi koleksi antara lain dengan menggunakan analisis citation atau analisis citasi. Salah satu seperti yang dikemukakan oleh University of Wyoming Libraries pada tahun 1998. Ia mengungkapkan bahwasannya analisis citasi merupakan alat yang tepat untuk mengevaluasi keterpakaian koleksi di suatu perpustakaan. Kemudian apa sih evaluasi koleksi perpustakaan? Jadi menurut SR Ranganathan, bahwasanya ia mengatakan bahwa every book is reader. Hal itu mengandung makna bahwa perpustakaan harus peduli akan ketersediaan dan aksesibilitas bahan pustaka. Kemudian, mengevaluasi koleksi perpustakaan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui sejauh mana koleksi yang ada betul-betul memenuhi kebutuhan pemakai. Kemudian, adapun pengertian evaluasi koleksi merupakan suatu proses yang terorganisir untuk menganalisis secara sistematis mengenai koleksi di perpustakaan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis citasi yang dilakukan oleh 3 mahasiswa ini, yaitu mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Ia menganalisis suatu pemanfaatan evaluasi koleksi dengan menggunakan analisis citasi. Jadi analisis citasi ini merupakan salah satu teknik bibliometrika. Adapun pengertian dari bibliometrika adalah penerapan metode matematika dan statistika terhadap buku-buku dan bentuk-bentuk komunikasi tertulis lainnya untuk mengetahui proses komunikasi tertulis tersebut dengan cara menghitung dan menganalisis berbagai faset komunikasi tertulis. Maka, analisis citasi merupakan kajian terhadap sejumlah sitiran atau rujukan yang terdapat dalam karya tulis. Kemudian, adapun hasil-hasil pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Rohayani Zulaika, Agus Duyanto, dan Tri Septiantono dalam pemanfaatan evaluasi koleksi, ia mengungkapkan beberapa hasil, antara lain yaitu yang pertama yaitu ia mengungkapkan bahwasannya dari analisis 11.058 citasi pada skripsi tahun 2000 di UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didapatkan hasil bahwa buku adalah jenis literatur yang paling banyak disitir, kemudian majalah, jurnal, dan lain-lain. Buku merupakan jenis literatur yang banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dan penyusunan skripsi mereka mencapai 10.133 kali disitir. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya referensi yang paling banyak disitir itu adalah buku. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan kecenderungan mahasiswa enggan untuk menggunakan jurnal, antara lain adalah karena terbitan berkala
tersebut merupakan terbitan lama. Di samping itu juga kebanyakan mahasiswa tidak tahu koleksi jurnal itu di UPT Perpustakaan kecenderungan yang lain karena jurnal tidak relevan dengan topik bahasan skripsi yang sedang disusun. Kemudian hasil yang kedua yang dikemukakan oleh 3 mahasiswa YN Sunan Kalijaga ini yaitu mengenai dari hasil analisis 11.058 citasi seluruh skripsi tahun 2000 di UPT Perpustakaan YN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Didapatkan hasil bahwa mahasiswa YN Sunan Kalijaga dalam penyusunan skripsi banyak menemukan sumber dengan berbahasa Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan salah satu alasan mengapa mahasiswa YN Sunan Kalijaga Yogyakarta banyak menggunakan bahasa Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sesuai dengan pendapat daripada para mahasiswa perpustakaan tersebut, mahasiswa pembaca perpustakaan, bahwasannya karena literatur yang berbahasa Indonesia ini merupakan literatur yang langsung bisa dipahami artinya oleh mahasiswa dan tidak perlu menerjemahkan lagi. Jika menggunakan bahasa-bahasa lainnya, itu kan perlu penerjemahan daripada artikel-artikel yang akan kita masukkan ke dalam skripsi tersebut. Faktor daripada adanya penggunaan bahasa yaitu yang pertama itu faktor penggunaan bahasa Arab, adapun peminat, kemudian adapun juga kurang peminatan terhadap penggunaan bahasa Arab tersebut. Faktor yang pertama yaitu tuntutan institusi Islam. Dikarenakan YN Sunan Kalijaga ini merupakan suatu institusi Islam, maka memang literatur yang berbahasa Arab lah yang digunakan untuk penyusunan skripsi. Karena sebagai institusi Islam, maka literatur berbahasa Arab tidak dapat ditinggalkan. Kemudian juga ada pun faktor yang tidak menggunakan bahasa Arab dikarenakan kurang peminat itu tadi. Jadi jumlah literatur berbahasa Arab lebih sedikit apabila dibanding dengan literatur berbahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu sistem pendidikannya. Bahwasannya sistem pendidikan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Arabic language literature. Kemudian dari beberapa analisis yang dilakukan oleh mahasiswa YN Sunan Kalijaga ini menyimpulkan adanya tiga kesimpulan analisis. Yang pertama yaitu dari pola penggunaan literatur dalam skripsi berdasarkan jenis literatur didapatkan hasil bahwa buku jenis literatur yang paling banyak disitir mencapai 1.133 kali disitir dengan mencapai kurang lebih itu 92%. Berdasarkan bahasa yang disitir, bahasa Indonesia mendapatkan sitiran terbanyak sebanyak 8.420 sitiran. Jika dijadikan persentase itu menjadi sekitar 77%. Dan judul literatur digunakan dari hasil analisis itu mencapai 1.058 sitiran. Fonts ada untuk seluruh koleksi skripsi. Ternyata judul yang disitir mahasiswa sangat merata dan bervariasi dari mulai frekuensi sitiran sebanyak 196 atau dengan dijadikan presentasi itu 1,8% sampai pada frekuensi 1 kali sitiran. Kemudian analisis yang kedua itu didapatkan bahwasannya keterpakaian koleksi di UPT Perpustakaan YN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan hasil sebagai koleksi yang merata dengan presentase 1,8% yang seperti saya katakan sebelumnya itu terdapat 196 judul. Kemudian 1,0% itu terdapat 112 judul. Kemudian 0,7% itu Q30 judul. Kemudian 0,6% itu 199 judul dan lain sebagainya. Yang artinya bahwa 99,8% koleksi yang ada di UPT Perpustakaan YN Sunan Kalijaga dipakai mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya koleksi di dalam pemanfaatan evaluasi koleksi ini sangat ketersediaan dan keterpakaiannya sangat bagus dan baik. Kemudian analisis yang ketiga, ketersediaan koleksi terlihat pada hasil sebaran jenis bahasa dan judul yang merata yang kemudian dibandingkan dengan koleksi di UPT Perpustakaan. Hasilnya adalah koleksi berbahasa Indonesia menempati peringkat yang pertama, kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian buku merupakan jenis literatur yang paling banyak digunakan dalam menulis skripsi, disusul majalah, jurnal, dan lain-lain. Kemudian ketersediaan
Kemudian koleksi menunjukkan 99,8%. Artinya bahwa UPT Perpustakaan menyediakan koleksi sebesar 99,8%. Nah, dari keseluruhan koleksi yang dibutuhkan, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa perpustakaan mempunyai koleksi yang sangat beragam yang dapat dimanfaat oleh pengguna perpustakaan itu sendiri. Kemudian, ketersediaan koleksi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baiklah, itulah tadi hasil review daripada artikel yang berjudul Evaluasi Pemanfaatan Koleksi dengan Menggunakan Analisis Citasi, Studi Analisis Citasi Skripsi Mahasiswa di Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh 3 mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, yaitu Sri Rohayani Zulaika, Agus Dwianto, dan Tri Septiantoro. Baiklah, terima kasih. Itu saja review yang saya lakukan pada saat ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.